Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Malik Muhdam dari Informatika A dengan NIM 1217050019. Di sini saya akan melakukan eh, menjelaskan codingan milik orang lain dengan tema Machine Learning Bioinformatik untuk ujian akhir semester mata kuliah integrasi buatan. Lalu di sini yang pertama itu ada import library. Di sini import library itu ada matplotlib. Di sini itu library untuk membuat visualisasi grafis. Selanjutnya itu ada uh, kode integer yaitu fungsi dari uh, SciPy untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Eh, oh ini, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Malik Muharram dari Informatika A dengan NIM 1217050019. Di sini saya akan menjelaskan codingan milik orang lain dengan tema Machine Learning Bioinformatik untuk tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah AI. Pada codingan activation model dengan menggunakan pemrograman bahasa Python. Ini saya akan menjelaskan codingan di sini langsung ke codingannya. Di sini ada suatu import library di mana di sini ada matplotlib. Matplotlib itu sebuah library untuk membuat visualisasi grafis. Dan selanjutnya itu ada OD integer, ODin, yaitu fungsi dari SciPy untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Lalu yang ketiga itu ada NumPy. Nam, di sini NumPy itu adalah sebuah library untuk operasi numerik. Selanjutnya di sini ada Y0 sama dengan 0,0. Di sini ada sebuah kondisi awal di mana Y0 itu kondisi awal sistem dalam bentuk array. Dalam hal ini ada dua kondisi awal untuk dua variabel yaitu G1 dan G2. Selanjutnya di sini ada nilai ada T sama dengan NP lin space 0,0,00 dan na- number sama dengan 100. Di sini adalah T itu sebuah waktu yang berisi nilai waktu dari 0 hingga 200 dengan 100 titik. Selanjutnya itu di sini ada K. K 1 sama dengan 0 sampai C sama dengan 5 sampai param K1 gamma 1 K2 gamma 2 N sama dengan N, C. Di sini adalah sebuah parameter sistem. Definisi parameter yang digunakan dalam model seperti tingkat produksi K1, K2, eh, laju degradasi gamma 1 gamma 2, parameter Hill yaitu N, dan ambang yaitu C. Semua parameter ini dikemas dalam list param. Selanjutnya itu ada dep, sim variabel dan t param. G1, G2, K1 yang dibutuhkan oleh param 0. Sini. Nah, ini merupakan fungsi simulasi. Di sini ada sim. Sim itu fungsi yang mendefinisikan sistem persamaan diferensial yang akan diintegrasikan mengambil argumen variabel kondisi awal, T waktu, dan param parameter sistem. Dan di sini ada persamaan untuk DG1, DT, dan didefinisikan di dalam fungsi ini gitu, di dalam fungsi ini. Nah, di dalam fungsi ini.
Lalu selanjutnya itu ada Y sama dengan OD in SIM Y0 T. Dalam codingan ini yaitu sebuah integrasi integrasi persamaan diferensial menggunakan fungsi ODIN dari Skipiton untuk untuk mengintegrasikan persamaan diferensial hasilnya disimpan dalam array Y. Lalu selanjutnya itu di sini ada FAX FLT, yaitu sebuah membuat plot menggunakan matplotlib untuk menampilkan hasil simulasi. Lalu di sini ada len 1, len 2, AX plot. Di sini merupakan dua garis plot len 1 dan len 2 mewakili evaluasi variabel G1 dan G2 terhadap waktu. Selanjutnya di sini ada AX set label, number, dan waktu. Ini merupakan menambahkan label menambahkan label sumbu dan legenda untuk memberikan konteks visual gitu. Lalu selanjutnya ada plt.show di sini, yaitu untuk menampilkan plot. Yang kedua itu lalu pada codingan central dogma Python ini menggunakan pemrograman bahasa Python. Ini juga sama ya. eh, ini juga sama, dalamnya itu hampir sama dengan pada codingan yang pertama gitu. Langsung aja ke yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga itu merupakan file MATLAB, beda dengan yang satu dan yang kedua. Di sini adalah file MATLAB yang berisi implementasi metode Scottish Simulation Algorithm, yaitu FSA, untuk mensimulasikan sistem osilator. Lalu di sini ada close all, clear all, dan CLC. Di sini adalah close all itu untuk menutup semua jendela grafik sebelumnya. Di sini ada clear all, membersihkan semua variabel di lingkungan MATLAB, dan CLC itu untuk membersihkan layar command window MATLAB. Lalu di sini ada 10 sama dengan 1000. Di sini merupakan definisi waktu akhir, dan itu waktu akhir simulasi. Dalam kasus ini diatur ke 1000. Lalu ada di sini ada K1 sama dengan 2 sampai N sama dengan 9, C sama dengan 1. Ini merupakan sebuah para sistem juga, sama seperti yang satu dan kedua. Definisi parameter-parameter sistem termasuk tingkat produksi K1, K2, laju laju degradasi gamma 1, gamma 2, gamma 3, dan parameter Hill, N, dan C. Selanjutnya di sini ada T1 sama dengan 0. Ini merupakan inisialisasi variabel waktu T dan tiga jenis G1, G2, G3, eh, tiga jenis molekul pada waktu awal. Di sini ada I sama dengan 1, well well T n lebih lebih kecil daripada Tn. Ini merupakan looping simulasi memulai loop while untuk menjalankan simulasi hingga waktu mencapai 10. Selanjutnya di sini ada red 0 1,6. Ini merupakan inisialisasi vektor red yang akan menyimpan tingkat reaksi untuk setiap jenis molekul, untuk setiap jenis molekul. Lalu di sini ada di bawahnya red 1 sampai red 6, itu merupakan suatu perhitungan tingkat reaksi yang menghitung tingkat reaksi untuk setiap jenis berdasarkan persamaan yang diberikan. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ada red sum. Red sum di sini adalah suatu penjumlahan tingkat reaksi sama seperti yang di atas untuk menunjukkan semua tingkat reaksi untuk mendapatkan jumlah total tingkat reaksi.
Selanjutnya di sini ada R1. R1 di sini merupakan suatu perhitungan waktu selanjutnya. Waktu selanjutnya menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung waktu selanjutnya sebelum terjadi sebuah reaksi berikutnya. Lalu di sini ada T I plus satu T I plus T AU. Di sini merupakan memperbaharui waktu dengan menambahkan waktu yang telah dihitung. Terus selanjutnya itu ada R2 sama dengan sampai N. Ini merupakan suatu ini merupakan update jumlah molekul. Dalam kode di sini itu merupakan update jumlah molekul untuk mengecek probabilitas dan memperbarui jumlah molekul sesuai dengan hasil acak. Lalu di sini ada subplot. Subplot di sini eh, adalah untuk menampilkan hasil simulasi dalam tiga subplot yang menunjukkan evolusi jumlah molekul dari masing-masing jenis seiring waktu. Terus yang keempat ini hampir sama dengan yang ketiga. Hampir sama dengan yang ketiga, tapi di sini bahwa file osilator SSH.Python Python ini berisi Python ini berisi implementasi algoritma osilator dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu yang kelima ini eh, yang kelima juga hampir sama ya. Membahas tentang import library yaitu matplotlib, library untuk membuat visualisasi data, visualisasi grafis. Lalu ada ODIN, fungsi untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Lalu ada 6 Python, library untuk operasi numerik. Dan selanjutnya juga di sini ada Y kosong, yaitu ini inisialisasi kondisi dan waktu. Hampir sama ya rata-rata dengan yang satu dan yang kedua yang ketiga. Cuma beda peletakan. Lalu langsung saja terakhir yang keenam di sini. Yang keenam ini membahas eh, di sini ada membahas import library juga, yaitu NumPython, library untuk operasi numerik. Dan yang kedua itu ada Matplotlib, library untuk membuat visualisasi grafis. Dan di sini ada import random. Import random itu modul Python untuk menghasilkan angka acak. Di sini ada X sama dengan 0, ada T sama dengan 0, merupakan inisialisasi kondisi. Eh, X yaitu eh, X yaitu list menyimpan jumlah mRNA pada setiap langkah waktu dimulai dengan nilai awal yaitu sama dengan 0. Dan di sini ada T. T ini list yang menyimpan waktu pada setiap langkah waktu dimulai dengan nilai awal yaitu 0. Lalu di sini ada 10 sama dengan 1000. Di sini merupakan sistem parameter. Di sini ada K sama dengan 2. Tingkat K itu merupakan tingkat produksi mRNA dan gamma itu laju degradasi mRNA. Lalu di sini ada while. Kalau di sini ada simulation loop, memulai loop while untuk menjalankan simulasi hingga waktu mencapai 10. Selanjutnya itu ada current X sampai rate sum. Di sini merupakan rate calculation, menghitung tingkat produksi K dan tingkat degradasi gamma dikali current X, menghitung jumlah total tingkat reaksi yaitu rate sum. Selanjutnya itu ada Soalnya di sini ada production event. Production event di sini yaitu
event handling, melakukan event handling, menangani dua jenis peristiwa produk X min satu plus satu dan degradasi X min satu dan min satu. Lalu di sini menggunakan ren menggunakan bilang acak yaitu ren ren kali sa red ren kali red kali sam untuk menentukan peristiwa mana yang akan terjadi. Lalu di sini ada PLT plot eh, T sama dengan T dan X, dan ada PLT X label, PLT Y label, dan ada PLT show. Di sini pada PLT plot T, T dan X, membuat plot menggunakan matplotlib untuk menampilkan hasil simulasi. Lalu ada X label itu sumbu X adalah waktu, dan Y itu adalah jumlah mRNA, dan plt.show itu untuk menampilkan show. Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan mengenai machine learning eh, bioinformatik dengan menggunakan bahasa Python. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar eh, tentang machine learning bioinformatik menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.